Halo, sahabat seni. Selamat datang kembali di channel Painting Zahida, ruang penuh warna, inspirasi, dan kecintaan terhadap warisan budaya Nusantara. Di setiap video, kami tidak hanya membagikan teknik melukis, tetapi juga menghadirkan cerita tentang kain, warna, alam, dan jiwa manusia yang mengalir melalui sapuan kuas. Hari ini, kita akan mengangkat keindahan dari sesuatu yang begitu dekat namun kerap terlupakan, kain lurik. Kain tenun tradisional yang sederhana namun syarat makna. Berasal dari tanah Jawa, lurik bukan sekadar kain bermotif garis-garis. Ia adalah warisan nenek moyang, simbol dari kesederhanaan hidup, ketabahan dalam menghadapi zaman, dan kekuatan dalam keheningan. Di atas lurik inilah, kita akan melukis bunga. Mengapa bunga? Karena bunga selalu punya cerita. Ia tumbuh dalam diam, mekar dalam sunyi, namun mampu menarik perhatian siapapun yang memandang. Seperti perempuan, seperti seniman, seperti kita semua, yang diam-diam tumbuh, dan diam-diam mencipta keindahan. Melukis di atas lurik bukanlah hal yang mudah. Teksturnya berbeda, garis-garisnya hidup. Setiap goresan harus menyatu dengan ritme kain, bukan melawan alurnya. Tapi disitulah tantangannya, dan juga keindahannya. Kita tidak sekadar menciptakan lukisan, tapi menyulam kisah baru di atas cerita lama. Kita tidak menghapus identitas kainnya, melainkan memperkaya dengan sentuhan pribadi yang baru. Video kali ini akan membawa kalian menyaksikan proses dari awal hingga akhir. Mulai dari pemilihan warna dasar, bagaimana kita menyesuaikan desain bunga dengan arah garis lurik, hingga memberi highlight dan detail terakhir yang membuat lukisan ini tampak hidup. Kami akan tunjukkan bahwa seni bisa tumbuh di mana saja, termasuk di atas kain sederhana yang mungkin dulu hanya dianggap pakaian kerja. Jadi, ambil posisi ternyaman kalian. Biarkan suara kuas, warna, dan cerita ini mengalir ke dalam hati. Karena di Painting Zahida, setiap warna bukan hanya estetika, tapi juga bahasa. Bahasa cinta pada budaya, bahasa rasa pada alam, dan bahasa jiwa seorang perempuan yang terus mencipta. Selamat menikmati prosesnya. Semoga karya hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua, untuk terus berkarya, menghargai tradisi, dan percaya bahwa dari sesuatu yang sederhana, bisa tumbuh sesuatu yang luar biasa. Langkah pertama dalam melukis bunga di atas kain lurik adalah membuat pola. Tapi disinilah letak keunikannya, kita tidak sekadar menggambar bentuk, melainkan berkompromi dengan karakter dasar kain itu sendiri. Lurik adalah kain hidup. Garis-garis vertikal dan horizontalnya bukan hanya hiasan, tapi ritme. Dan tugas kita sebagai seniman adalah menari mengikuti iramanya. Sebelum menyentuh kain dengan pensil atau spidol tekstil, kita perlu menentukan komposisi pola. Apakah bunga akan menjadi fokus utama di tengah kain, menyebar acak secara natural, atau mengikuti garis-garis lurik sebagai bingkai alami? Ini penting, karena lurik punya sifat dominan. Jika kita tidak menyesuaikan desain, pola bisa tenggelam atau justru bertabrakan. Gunakan pensil khusus kain atau kapur jahit yang lembut, agar garis bisa dihapus atau disesuaikan nanti. Mulailah dengan menggambar bentuk dasar bunga, lingkaran untuk kepala bunga, garis-garis lengkung untuk kelopak, dan batang yang mengalir mengikuti alur lurik. Di sini, kamu bisa menggunakan teknik freehand agar pola tampak lebih organik, atau menggunakan bantuan sketsa transparan jika ingin pola yang presisi. Penting untuk diingat, sesuaikan ukuran bunga dengan tekstur kain. Jangan terlalu kecil, karena bisa tersamarkan oleh motif lurik. Tapi juga jangan terlalu besar hingga menutupi ciri khas kain. Temukan keseimbangan, seolah-olah bunga itu memang tumbuh dari dalam tenunan. Setelah pola dasar selesai, kamu bisa menambahkan elemen pendukung seperti daun, sulur, atau garis-garis tipis sebagai pemanis. Semua itu akan menjadi panduan saat proses pewarnaan nanti, dan memberi kedalaman pada karya. Dan yang paling penting, nikmati setiap tarikan garisnya. Karena membuat pola di atas kain lurik bukan hanya tentang desain, tapi tentang menyatukan dua jiwa kain, dan jiwa sang pelukis. Setelah pola bunga tergambar dengan jelas di atas kain lurik, kini saatnya memasuki salah satu tahap paling penting dalam proses melukis, blok warna putih. Tahap ini adalah fondasi, lapisan awal yang akan menentukan seberapa terang, hidup, dan bersinar hasil akhir dari lukisan kita. Mengapa warna putih? Karena putih adalah cahaya. Ia menjadi dasar bagi warna-warna berikutnya agar tidak tenggelam oleh gelapnya dasar kain lurik yang umumnya berwarna pekat seperti hitam,
coklat, atau biru tua. Dengan memberi lapisan putih terlebih dahulu, kita menciptakan kanvas kecil di dalam kain. Tempat warna-warna lain bisa tampil dengan lebih cerah dan bersih. Gunakan cat tekstil atau akrilik yang telah dicampur dengan sedikit air, namun jangan terlalu encer. Kuas yang digunakan sebaiknya yang datar dengan ujung halus, agar blok warna bisa lebih rata dan meresap secara sempurna ke dalam serat kain. Oleskan putih hanya pada bagian-bagian yang akan diwarnai nantinya, seperti kelopak bunga, putik, daun, dan batang. Hindari area luar pola agar tidak merusak karakter asli lurik yang ingin tetap kita pertahankan. Tekniknya harus sabar dan berlapis. Biarkan lapisan pertama kering secara alami, lalu tambahkan lapisan kedua jika warna dasar kain masih tampak menembus. Jangan tergesa. Karena blok putih yang terlalu tipis akan membuat warna akhir tampak kusam, sementara yang terlalu tebal bisa membuat permukaan lukisan jadi kaku dan pecah saat kain dilipat. Ingat, di atas lurik, setiap gerakan kuas memiliki efek visual yang kuat. Maka dari itu, blok putih bukan hanya sekadar menutupi, tapi membuka jalan bagi keindahan yang akan lahir. Dan seperti seniman klasik yang selalu memulai dengan cahaya, kita pun hari ini memulai dengan warna putih, sebagai simbol harapan, sebagai dasar keindahan, dan sebagai pelita pertama sebelum lukisan benar-benar bernyawa. Setelah pola bunga terbentuk dan lapisan putih dasar telah mengering sempurna, kini tiba saat yang paling menyenangkan dan sekaligus menantang, pewarnaan. Ini adalah saat di mana lukisan mulai bernapas, saat warna mulai berbicara, dan kain lurik yang semula tenang mulai hidup dalam nuansa baru. Untuk kelopak bunga, kita pilih warna kuning cerah dengan sentuhan oranye, kombinasi yang tidak hanya memberikan kesan hangat dan segar, tapi juga menghadirkan kesan dinamis dan penuh energi. Warna ini merepresentasikan cahaya pagi, semangat baru, dan kebahagiaan yang mekar perlahan. Gunakan kuas halus, lalu mulai sapukan warna kuning dari ujung kelopak menuju pangkalnya. Di bagian tengah kelopak, kita tambahkan sedikit warna oranye. Baurkan secara lembut agar terjadi gradasi alami, bukan peralihan yang kasar, tapi perpaduan yang halus, seperti cahaya matahari pagi yang menyentuh kelopak bunga secara perlahan. Teknik blending ini sangat penting, terutama di atas kain lurik, karena teksturnya bisa membuat warna cepat terserap. Jadi, gerakan kuas dengan ringan dan cepat, sambil menjaga aliran warna tetap lembut. Selanjutnya, untuk daun dan batang, kita gunakan warna hijau. Pilihlah hijau segar sebagai dasar, lalu tambahkan sedikit hijau tua di sisi-sisi tertentu untuk memberi kesan bayangan dan dimensi. Biarkan warna mengikuti bentuk alami daun, melengkung, mengalir, dan tidak kaku. Gunakan ujung kuas untuk membuat garis tulang daun agar detailnya terlihat, namun tetap menyatu dengan tekstur kain. Yang perlu diingat, jangan menutupi seluruh lurik dengan cat. Justru biarkan sebagian tekstur garis-garis itu tetap terlihat, menyatu dengan warna bunga dan daun, menciptakan efek visual yang unik dan hanya bisa ditemukan ketika seni lukis bertemu dengan tradisi tenun. Lakukan pewarnaan ini secara bertahap, biarkan setiap lapisan kering sebelum menambahkan warna berikutnya. Proses ini tidak hanya menjaga kualitas lukisan, tetapi juga memberi waktu bagi kita untuk merasakan setiap perubahan yang terjadi pada kain. Karena dalam seni, setiap detik yang dilalui adalah bagian dari kisah yang diciptakan. Dengan sapuan warna kuning oranye yang hangat dan hijau yang menenangkan, bunga di atas lurik ini mulai hidup. Tidak hanya sebagai gambar, tapi sebagai simbol dari perpaduan antara alam, warisan budaya, dan tangan manusia yang mencinta. Setelah bunga mekar dengan warna cerah dan daun menyebar dengan keanggunan alami, kini saatnya kita memberikan elemen yang memperkuat struktur dan keindahan, ranting-ranting. Jangan remehkan garis-garis halus ini. Karena justru melalui ranting, lukisan kita akan tampak utuh, berakar, berpijak, dan terhubung dengan kehidupan nyata. Ranting adalah penghubung. Ia menyatukan bunga dengan daun, menyambungkan satu bagian ke bagian lain, dan secara visual membimbing mata penonton untuk mengikuti arah pertumbuhan lukisan. Dalam seni lukis di atas kain lurik, penambahan ranting juga berperan sebagai jembatan antara pola lukisan dengan tekstur garis-garis tenunan kain. Gunakan kuas tipis dengan ujung runcing, atau spidol tekstil khusus untuk detail kecil. Pilih warna coklat tanah, atau campuran coklat dengan sedikit hitam untuk memberi kesan alami dan tidak terlalu kontras dengan kain. Ranting sebaiknya tidak digambar lurus dan kaku, biarkan ia melengkung lembut, bercabang-cabang seperti di alam. Beberapa cabang bisa menyebar ke arah luar kelopak bunga, sebagian menghubungkan dua daun yang berjauhan, dan sebagian bisa menyusup di antara garis-garis lurik yang ada. Perhatikan arah tenunan kain. Kadang, garis-garis lurik bisa kita manfaatkan sebagai bayangan alami dari ranting.
Jangan menutupi semuanya. Biarkan tekstur kain tetap bernapas, seolah ranting-ranting itu tumbuh dari dalam serat kain, bukan sekadar ditempel di atasnya. Tambahkan sedikit variasi pada ketebalan garis ranting. Bagian pangkal bisa dibuat sedikit lebih tebal, lalu menipis ke ujungnya. Teknik ini memberi kesan realistis dan memperkuat dimensi. Jika ingin, kamu juga bisa menambahkan beberapa titik gelap di sekitar ranting, seperti bayangan, atau bahkan tunas kecil yang belum tumbuh sempurna. Menambahkan ranting bukan hanya melengkapi visual, tapi juga menyampaikan makna, bahwa keindahan tidak berdiri sendiri. Bunga dan daun bisa tampak kuat karena ada ranting yang menopang, sama seperti kehidupan, di mana setiap bagian saling terhubung, saling menyokong. Dengan sentuhan akhir ini, lukisan di atas kain lurik tidak hanya menjadi karya seni, tapi juga narasi. Sebuah cerita tentang alam, tradisi, dan keindahan yang tumbuh dalam diam. Terima kasih sudah menyaksikan proses kreatif kami hari ini, dari awal goresan pola hingga sentuhan akhir yang menghadirkan kehidupan pada setiap kelopak dan ranting. Melukis di atas kain lurik bukan sekadar teknik, ini adalah perjalanan. Perjalanan menyatukan budaya dan ekspresi diri, menyulam warisan dengan imajinasi, dan merayakan keindahan dari hal-hal sederhana. Di Painting Zahida, kami percaya bahwa setiap kain punya cerita, setiap warna punya suara, dan setiap tangan yang melukis adalah jiwa yang ingin berbagi. Kami tidak hanya membuat karya seni, kami menanam makna, menghadirkan kenangan, dan menghidupkan warisan yang nyaris terlupakan. Semoga video ini tidak hanya memberi inspirasi untuk berkarya, tapi juga mengajak kalian lebih dekat dengan budaya Indonesia, lebih berani mengekspresikan diri, dan lebih menghargai proses sekecil apapun itu. Karena sejatinya, seni tidak harus sempurna. Yang penting, ia jujur, ia hidup, dan ia datang dari hati. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap kali kami berbagi karya baru. Dan kalau kamu mencoba melukis sendiri di rumah, tag kami di media sosial, kami akan sangat senang melihat karya dan versi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berkarya, tetap mencinta, dan tetap percaya bahwa tanganmu mampu menciptakan keindahan yang belum pernah ada sebelumnya.